Welcome back to Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi referensi soal penilaian akhir semester atau ujian akhir semester, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Semoga bisa bermanfaat. Nomor 1. Perhatikan teks berikut. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan dan kaktus. Informasi pokok yang diperoleh dari teks di atas adalah: A. Kelelawar seperti tikus terbang. B. Kelelawar makan darah. C. Kelelawar makan kaktus. D. Penampilan dan kebiasaan makan kelelawar. Jawabannya adalah D. Penampilan dan kebiasaan makan kelelawar. Nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. 1. Alat dan bahan. 2. Tujuan. 3. Hasil pengamatan. 4. Prosedur, cara kerja. 5. Simpulan. Sistematika laporan percobaan yang benar adalah A. 2, 1, 3, 4, 5. B. 2, 1, 4, 3, 5. C. 2, 1, 5, 3, 4. D. 2, 3, 4, 1, 5. Jawabannya adalah B. 2, 1, 4, 3, 5. Nomor 3. Predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota paus pembunuh, karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki. Dengan gigi luar biasa, mereka adalah puncak dari jaring makanan. Makna dari kata yang bercetak miring pada teks di atas adalah A. Hewan laut. B. Hewan di Antartika. C. Hewan pemangsa hewan lain. D. Hewan ganas. Jawabannya adalah C. Hewan pemangsa hewan lain. Pertanyaan untuk nomor 4 dan 5. Air jeruk merupakan senyawa asam lemah sehingga menghasilkan reaksi gelembung yang sedikit dan tidak adanya nyala lampu. Nomor 4. Struktur kalimat yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut termasuk kalimat A. Kompleks. B. Simpleks. C. Langsung. D. Tidak langsung. Jawabannya adalah A. Kompleks. Nomor 5. Kata penghubung yang digunakan dalam kalimat tersebut, yaitu A. Merupakan, dalam. B. Sehingga, dan. C. Dalam, sehingga. D. Merupakan, yang. Jawabannya adalah B. Sehingga, dan. Nomor 6. Fotosintesis merupakan proses biokimia yang dilakukan tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis, biokimia, dan nutrisi dalam kalimat tersebut merupakan istilah teknis yang digunakan dalam bidang A. Fisika. B. Biologi. C. Kimia. D. Geologi. Jawabannya adalah B. Biologi. Nomor 7. Kegiatan percobaan atau eksperimen di kelas atau laboratorium termasuk dalam kegiatan A. Sosial. B. Alamiah. C. Ilmiah. D. Natural. Jawabannya adalah C. Ilmiah. Nomor 8. Struktur teks laporan percobaan yang membahas langkah atau prosedur kerja dalam pengumpulan data percobaan adalah A. Objek. B. Tujuan. C. Bahan dan alat. D. Cara, langkah kerja. Jawabannya adalah D. Cara, langkah kerja. Nomor 9. Minyak goreng mengandung banyak lemak karena kertas yang ditetesi minyak goreng menjadi sangat transparan. Santan mengandung lebih sedikit lemak daripada minyak goreng. Ekstrak ubi rebus mengandung paling sedikit lemak karena kertas yang ditetesi ekstrak ubi tidak menjadi terlalu transparan. Kutipan teks laporan percobaan tersebut merupakan bagian teks A. Objek percobaan. B. Tujuan percobaan. C. Manfaat percobaan. D. Simpulan percobaan. Jawabannya adalah D. Simpulan percobaan. Nomor 10. Pernyataan yang berupa pendefinisian adalah A. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah. B. Penelitian dilaksanakan di Greenhouse UR, Pekanbaru pada minggu kedua November. C. Kalium di dalam tanaman dapat berfungsi untuk menguatkan jerami tanaman, sehingga tanaman tidak mudah rebah. D. Suplai nitrogen di dalam tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan pemeliharaan atau peningkatan kesuburan tanah. Jawabannya adalah A. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Nomor 11. Uji vitamin C dapat dilakukan dengan langkah pertama menyiapkan tabung reaksi. Kemudian, peneliti menyiapkan ekstrak buah stroberi dan jeruk. Peneliti memasukkan larutan yodium ke dalam tabung reaksi.
Kemudian, peneliti menetesi larutan yodium dengan ekstrak buah stroberi dan jeruk. Tunggu beberapa menit hingga larutan jernih. Kutipan teks laporan percobaan tersebut merupakan bagian A. Simpulan percobaan. B. Cara kerja percobaan. C. Tujuan percobaan. D. Objek percobaan. Jawabannya adalah B. Cara kerja percobaan. Nomor 12. Kalimat persuasi penutup yang tepat adalah A. Masyarakat jangan percaya kepada orang-orang yang meminta sumbangan di atas bas lampu merah dan di pinggir-pinggir jalan. B. Dengan demikian, hendaknya masyarakat tidak memberi sumbangan begitu saja, tetapi harus diteliti terlebih dahulu agar tidak tertipu. C. Masyarakat hendaknya waspada terhadap sekelompok orang yang meminta sumbangan gempa bumi dan tsunami di pinggir-pinggir jalan. D. Karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut karena kami tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Jawabannya adalah B. Dengan demikian, hendaknya masyarakat tidak memberi sumbangan begitu saja, tetapi harus diteliti terlebih dahulu agar tidak tertipu. Nomor 13. Pernyataan berikut yang termasuk kalimat aktif intransitif adalah A. Riko tertidur di rumah Raihan. B. Adi menendang bola dengan kakinya. C. Rina membaca majalah Panjebar Semangat. D. Dina makan nasi goreng buatan ibunya. Jawabannya adalah A. Riko tertidur di rumah Raihan. Nomor 14. Bacalah teks kutipan pidato berikut. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya, di Malaysia, harga rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, China, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Oleh sebab itu, hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Kalimat di atas yang menunjukkan ajakan adalah A. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. B. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. C. Berapapun mahalnya harga rokok tidak dapat menghentikan mereka untuk merokok. D. Di Cina perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum. Jawabannya adalah B. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Nomor 15. Mari kita sampah di tempat sampah agar kota kita terbebas dari masalah banjir. Kata tepat untuk melengkapi kalimat persuasif tersebut adalah A. Membuang. B. Membakar. C. Mengubur. D. Menyimpan. Jawabannya adalah A. Membuang. Nomor 16. Bacalah kutipan isi pidato berikut. 1. Dewasa ini banyak sekali penyakit baru bermunculan. 2. Hal ini dikarenakan berkurangnya sistem imun dalam tubuh kita. 3. Jika sistem imun dalam tubuh kita melemah, maka tubuh mudah sekali terkena penyakit. 4. Selain itu, makan makanan yang kita konsumsi tidak lagi mengandung vitamin dan mineral yang lebih baik. 5. Bahkan, saat ini lebih banyak penjual makanan yang tidak sehat. 6. Terlebih lagi dengan padatnya aktivitas membuat kita tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Berdasarkan ciri kebahasaan, kalimat yang menunjukkan sebab akibat terdapat pada kalimat nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah C. 3. Nomor 17. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Mendaftar pokok-pokok pidato. 2. Menentukan tema pidato. 3. Menentukan tujuan pidato. 4. Mengembangkan kerangka pidato. 5. Menyusun kerangka pidato. Susunan yang tepat langkah menyusun pidato adalah A. 2, 3, 1, 5, 4. B. 1, 2, 3, 4, 5. C. 1, 3, 2, 5, 4. D. 2, 1, 3, 5, 4. Jawabannya adalah D. 2, 1, 3, 5, 4. Nomor 18. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat. Sebagai ketua kelas terpilih, saya ingin mengajak semua para teman-teman untuk menjaga kerukunan daripada kita, adalah A. Sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk menjaga kerukunan kita. B. Sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak para teman untuk menjaga kerukunan dari kita. C. Sebagai ketua kelas yang terpilih,
saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga kerukunan di antara kita. D. Sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak semua para teman untuk menjaga kerukunan dari kita. Nomor 19. Makanan berpengawet berpengaruh buruk bagi kesehatan kita. Jika dikonsumsi terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan sistem pernapasan, kanker hati, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kalimat pembuka pidato di atas, yang tepat adalah A. Pada kesempatan ini, saya yakin kalian sering makan makanan berpengawet. B. Pada kesempatan ini, saya akan bertanya tentang makanan berpengawet. C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bahaya makanan berpengawet. D. Pada kesempatan ini, saya bermaksud mendata bahaya makanan berpengawet. Jawabannya adalah C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bahaya makanan berpengawet. Nomor 20. Dalam berpidato, isi harus mencakup tema yang ditentukan karena A. Pendengar lebih mudah memahami. B. Agar tidak susah. C. Mengefisiensikan waktu. D. Berpengaruh dengan kondisi. Jawabannya adalah A. Pendengar lebih mudah memahami. Nomor 21. Bacalah dengan cermat kutipan teks cerpen berikut ini. Pulang dari mengontrol sawah, saya diajak kakek berjalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan saya selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, saya memilih kue pukis. Watak tokoh kakek pada cuplikan cerpen di atas adalah A. Penolong, B. Perhatian, C. Dermawan, D. Pekerja keras. Jawabannya adalah B. Perhatian. Nomor 22. Cermati teks cerpen berikut ini. Sepeninggalan ayah karena sakit ketika menjadi TKI di Arab Saudi, ibu menjadi tulang punggung keluarga. Walau hanya bekerja sebagai guru honorer, ibu tidak berkecil hati untuk dapat mencukupi kebutuhanku dan adikku. Aku belajar dengan tekun, sering mendatangi perpustakaan untuk meminjam buku. Alhamdulillah, aku mendapat beasiswa melanjutkan sekolah ke Kairo, Mesir. Amanat pada kutipan teks cerpen di atas adalah A. Selalu berdoa kepada Allah SWT untuk setiap masalah. B. Ada hikmah di balik masalah yang kita hadapi. C. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. D. Jangan rendah diri dengan segala keterbatasan. Jawabannya adalah C. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nomor 23. Bacalah kutipan cerpen berikut ini dengan cermat. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, tetapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Susana yang tergambar dari kutipan teks cerpen di atas adalah A. Menegangkan. B. Menyedihkan. C. Menyeramkan. D. Menakutkan. Jawabannya adalah A. Menegangkan. Nomor 24. Cermati kutipan teks berikut, orang-orang memekik, sementara berpasang mata seakan ditarik pada satu titik. Sesosok tubuh yang terkapar di trotoar. Mengejang menahan sakit, sebelah tangannya berusaha keras tetap terkepal. Genangan air hujan yang menadah kepalanya berangsur merah saat tangan lelaki itu akhirnya terkulai. Kutipan cerpen, Emak ingin naik haji, Asma Nadia. Tahapan alur pada kutipan teks cerpen di atas adalah bagian dari A. Awal konflik. B. Peleraian. C. Akhir konflik. D. Puncak konflik. Jawabannya adalah D. Puncak konflik. Nomor 25. Bacalah kutipan teks cerpen di bawah ini. Bila panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang. Ikan ditangkap atau ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Sikap bersyukur atas segala limpahan rezeki. B. Menikmati masa anak-anak dengan bermain. C. Kekompakan petani dalam memanen padi. D. Keseruan anak-anak bermain di pesawahan. Jawabannya adalah A. Sikap bersyukur atas segala limpahan rezeki. Nomor 26. Cermati kutipan cerpen di bawah ini. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Kutipan teks cerpen di atas termasuk bagian A. Komplikasi, B. Orientasi, C. Koda, D. Resolusi.
Jawabannya adalah B. Orientasi. Nomor 27. Cermati teks tanggapan berikut. Novel Cinta dalam 99 Namamu mengajarkan pembaca untuk selalu menyelipkan asma-asmanya di setiap hembus nafas kita. Novel ini pun syarat dengan makna kehidupan. Bahasa yang lugas menjadi magnet bagi pembaca yang larut dalam cerita. Kata saran yang tepat untuk teks tanggapan di atas adalah A. Novel Cinta dalam 99 Namamu karya Asma Nadia sangat menarik dari segi isinya. B. Asma Nadia membuat pembaca takjub dengan gaya berceritanya. C. Novel Cinta dalam 99 Namamu karya Asma Nadia dapat direkomendasikan sebagai sumber bacaan. D. Tokoh-tokoh dalam cerita ini kurang ditampilkan pada keseluruhan cerita. Jawabannya adalah C. Novel Cinta dalam 99 Namamu karya Asma Nadia dapat direkomendasikan sebagai sumber bacaan. Nomor 28. Bacalah teks tanggapan berikut dengan cermat. Novel Edensor karya Andrea Hirata dapat menjadi salah satu referensi bacaan bagi siswa. Novel ini merupakan bagian dari serangkaian seri tetralogi Laskar Pelangi. Syarat dengan makna kehidupan yang membuat novel ini menarik untuk diaka. Terdapat sisi lucu dan mendidik dari isi novel ini. Kutipan teks tanggapan di atas bagian A. Deskripsi, B. Konteks, C. Pujian, D. Kritikan. Jawabannya adalah C. Pujian. Nomor 29. Bacalah teks tanggapan berikut ini. 1. Cerpen Ketika Mas Gagah Pergi, karya Asma Nadia menjadi salah satu cerita yang diangkat ke dalam sebuah film. 2. Cerpen ini mengandung nilai-nilai religi. 3. Perjuangkan Zain untuk mewujudkan cita-cita ibunya untuk ibadah haji sangat mengharukan. 4. Cerpen ini ada baiknya menjadi bahan bacaan siswa di sekolah. Kalimat penilaian pada teks tanggapan di atas terdapat pada nomor A. -1, B-2, C-3, D-4. Jawabannya adalah D-4. Nomor 30. Bacalah teks tanggapan berikut ini. Puisi Aku, karya Hairil Anwar adalah salah satu puisi yang sangat karena mendobrak bentuk puisi lama. Puisi Aku, syarat dengan nilai-nilai perjuangan terhadap bentuk penjajahan di bumi Indonesia. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dari teks di atas adalah A. Fenomenal, B. Ekspresif, C. Persuasif, D. General. Jawabannya adalah A. Fenomenal. Nomor 31. Definisi cerita pendek adalah A. Sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. B. Cerita yang tidak memiliki tokoh. C. Sebuah kisah nyata yang kemudian difilmkan. D. Sebuah cerita yang terdiri dari 5 paragraf. Jawabannya adalah A. Sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Nomor 32. Struktur teks cerpen terdiri dari A. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. B. Orientasi, observasi, dan analisis. C. Komplikasi, resolusi, dan sanitasi. D. Resolusi, komplikasi, dan marinasi. Jawabannya adalah A. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nomor 33. Dalam struktur teks cerpen terdapat orientasi yang memiliki arti A. Merupakan tahap pengenalan cerita, tokoh, dan latar cerita. B. Merupakan tahap munculnya permasalahan. C. Merupakan tahap penyelesaian masalah. D. Semua salah. Jawabannya adalah A. Merupakan tahap pengenalan cerita, tokoh, dan latar cerita. Nomor 34. Bagian ini merupakan tahapan penyelesaian masalah atau peleraian masalah, merupakan pengertian dari A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Reformasi. Jawabannya adalah C. Resolusi. Nomor 35. Pada bagian ini tokoh mengalami konflik, merupakan pengertian dari A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Reformasi. Jawabannya adalah B. Komplikasi. Nomor 36. Tema, tokoh, watak, latar, dan amanah termasuk ke dalam bagian A. Unsur-unsur teks cerpen. B. Ciri-ciri teks cerpen. C. Struktur teks cerpen. D. Pengertian teks cerpen. Jawabannya adalah A. Unsur-unsur teks cerpen. Pertanyaan untuk nomor 37-39. Bacalah cerita berikut. Elisa dan 3 butir jagung emas. Di sebuah gubuk tua, terdapat seorang gadis bernama Elisa beserta ibu dan adiknya. Ayah Elisa sudah meninggal,
sehingga ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Elisa sudah tidak sekolah lagi, ia memilih membantu ibunya bekerja di rumah tetangganya yang kaya raya. Suatu hari, saat Elisa hendak pergi bekerja, ia melihat seorang kakek tua yang terlihat kelelahan dan sudah tersungkur di jalan, sehingga kakek tersebut meminta bantuan kepada Elisa. Elisa mengobati luka yang ada di tubuh si kakek. Setelah itu, ia menawarkan diri untuk mengantarkan si kakek pulang. Namun, si kakek menolak, dan malah memberikan sebuah kain yang berisi 3 butir jagung emas. Si kakek berpesan kepada Elisa, jika itu adalah butir jagung ajaib. Ibunya menyuruh Elisa untuk menanam biji jagung tersebut di belakang rumah. Ketika sudah panen, dan akan merebus jagung, alangkah terkejutnya Elisa, karena biji jagung tersebut adalah emas. Ibu Elisa pun berencana untuk menjual biji jagung emas tersebut agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Nomor 37. Dari cerita di atas, yang termasuk ke dalam struktur teks cerpen bagian komplikasi adalah A. Ayah Elisa sudah meninggal, sehingga ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Elisa sudah tidak sekolah lagi, ia memilih membantu ibunya bekerja di rumah tetangganya yang kaya raya. B. Suatu hari, saat Elisa hendak pergi bekerja, ia melihat seorang kakek tua yang terlihat kelelahan dan sudah tersungkur di jalan. C. Si kakek berpesan kepada Elisa, jika itu adalah butir jagung ajaib. D. Ibunya menyuruh Elisa untuk menanam biji jagung tersebut di belakang rumah. Jawabannya adalah A. Ayah Elisa sudah meninggal, sehingga ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Elisa sudah tidak sekolah lagi, ia memilih membantu ibunya bekerja di rumah tetangganya yang kaya raya. Nomor 38. Dari cerita di atas, yang termasuk ke dalam struktur teks cerpen bagian resolusi adalah A. Ibu Elisa pun berencana untuk menjual biji jagung emas tersebut agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. B. Ibunya menyuruh Elisa untuk menanam biji jagung tersebut di belakang rumah. C. Elisa mengobati luka yang ada di tubuh si kakek. Setelah itu, ia menawarkan diri untuk mengantarkan si kakek pulang. D. Di sebuah gubuk tua, terdapat seorang gadis bernama Elisa beserta ibu dan adiknya. Jawabannya adalah A. Ibu Elisa pun berencana untuk menjual biji jagung emas tersebut agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Nomor 39. Dari cerita di atas, yang termasuk ke dalam struktur teks cerpen bagian orientasi adalah A. Ketika sudah panen, dan akan merebus jagung, alangkah terkejutnya Elisa, karena biji jagung tersebut adalah emas. B. Di sebuah gubuk tua, terdapat seorang gadis bernama Elisa beserta ibu dan adiknya. C. Suatu hari, saat Elisa hendak pergi bekerja, ia melihat seorang kakek tua. D. Ibu Elisa pun berencana untuk menjual biji jagung emas tersebut agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Jawabannya adalah B. Di sebuah gubuk tua, terdapat seorang gadis bernama Elisa beserta ibu dan adiknya. Nomor 40. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan cermat. Kami tiba di terminal. Lebih baik, Om naik Indah Murni saja, kataku. Bis ini lewat jalan tol, paling-paling cuma setengah jam ke Cililitan. Kutipan cerpen di atas menggambarkan latar tempat di A. Cililitan, B. Bus Indah Murni, C. Terminal. D. Jalan tol. Jawabannya adalah C. Terminal. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Semoga hasil ujian kali ini mendapatkan nilai sesuai harapan. Selamat belajar, dan terima kasih.